Selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Sabtu 22 hari bulan Februari tahun 2025. Ya, ini cuacanya berawan. Lalu hari ini 23 Syakban 1446 Hijriah. Ya, kurang seminggu lagi lah kita akan sambut ketibaan bulan agung, yaitu bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Jadi ternyata teman-teman, saya buka dengan situasi ya. Ternyata mbak yang mau gawe tuh gak datang. Katanya kan mau ke rumah habis maghrib kan. Mau ke rumah habis maghrib ya kan. Taunya pas saya pulang dari masjid kok orangnya nggak ada gitu, kamar atas gelap gitu, ternyata nggak datang. Ya mungkin mama saya nolak kali atau gimana, nggak ngerti lah ya. Jadi bingung saya dengan ya gitulah pokoknya. Ya inilah resiko dan konsekuensi hidup sebagai warga, ya boleh dibilang kalau untuk konteks hari ini middle class lah gitu. Tapi kalau dalam konteks WEF ya, World Economic Forum, pasca corona itu sebenarnya udah nggak ada lagi middle class. Yang ada adalah lower class, kelas bawah, dan kelas atas, upper class gitu loh. Ya tapi makanya kalau dalam konteks WEF ya saya termasuk warga kelas bawah. Ya resiko jadi kaum proletar, warga kelas bawah, marginal gini lah. Di Indonesia. Ya, Indonesia itu hanya mensejahterakan para elit politiknya, para elit petinggi negara gitu loh. Tapi rakyatnya ya bodo amat lah. Nah, di sini teman-teman akan saya beritahu kenapa Indonesia ini memang ini sebenarnya by design, teman-teman. Di sini teman-teman akan saya kasih tahu kenapa Indonesia ini didesain begini terus gitu lah. Satu gini. Indonesia ini adalah negara yang benar-benar kalau kita lihat fakta real di lapangan ya. Negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, teman-teman. Apa aja tuh sumber daya alam yang dimiliki itu ada di sini, di Indonesia ini. Termasuk sumber energi terbarukan, termasuk bahan untuk membuat baterai untuk kendaraan listrik, electric vehicle gitu. Tapi nih ya, saya selalu kasih tahu, andai Konferensi Investasi Indonesia atau Indonesia Investment Conference tahun 1967 di Swiss ya, yang diselenggarakan oleh Times Incorporated ya, yang dihadiri pemerintah Presiden Soeharto kala itu dan sejumlah pengusaha top dunia yang dipimpin oleh David Rockefeller, itu sepupu saya kebetulan, almarhum ya. Itu bertemu di satu hotel lah di Geneva, Swiss. Dan di situ ya, pemerintah Indonesia tuh didikte oleh para pebisnis top dunia. Jadi negara-negara ini akan pegang kekayaan alam yang mana, sumber daya alam yang mana, begitu gitu loh. Dan Indonesia cuma mendapat remahan kerupuk doang. Iya, kita cuma dapat remahan kerupuk doang, karena sisanya diembat sama mereka. Nah, andai itu tidak terjadi, teman-teman, andai itu tidak terjadi, wah, Indonesia mungkin akan lebih dari negara-negara Arab
yang baru di tahun 70-an mengeksplorasi minyak. Dan kita lihat sekarang negara-negara Arab Teluk seperti Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, bisa kita lihat spektakuler cuy. Sangat spektakuler. Mereka yang tadinya gak diperhitungkan sekarang jadi diperhitungkan. Indonesia kalau nggak terjadi itu Indonesia Investment Conference tahun 67 atau ketika rezim Soeharto yang disayang, di backing dan disetir oleh Amerika Serikat itu lengser, dan pihak asing itu mengembalikan lagi seluruh sumber daya alam yang telah mereka embat dari Indonesia, dikembalikan lagi. Insya Allah kita akan lebih dari Arab loh. Nah pertanyaannya, kenapa kok nggak terjadi? Mau saya tahu, pegangan ya, jangan tegang. Indonesia itu didesain supaya nggak boleh kaya. Kalau Indonesia dibiarin kaya, negara-negara yang punya kepentingan gak bisa ngembat sumber daya alam kita. Kalau orang-orang Indonesia dibiarkan pada pintar, pada cerdas, pada pandai, IQ-nya tinggi, mungkin setara Singapura yang IQ rata-rata penduduknya 108, hampir 110 ya. Waduh, saya bilang ya, lagi-lagi pihak yang berkepentingan nggak bisa ngembat sumber daya alam kita. Jadi Indonesia ini memang hanya didesain sebagai pasar, sebagai market, sebagai konsumen, sebagai penonton, bukan sebagai player, pemain. Ya, bukan sebagai produsen. Nggak akan dibiarkan kok. Nanti di bagian lanjutannya habis sholat subuh akan saya jelasin kan. Akan kita lanjutin dengan pembahasan yang lebih detail dan menarik. Ini karena waktu 7-8 menit aja nggak cukup buat ngebahas tentang ini gitu loh. Tapi saran saya teman-teman ya, sebelum saya akhiri part 1 ini, saya coba berpesan, teman-teman itu tolong jangan buta politik, jangan terlalu buta politik, jangan terlalu buta ekonomi juga, dan jangan terlalu buta geopolitik, jangan terlalu buta hukum juga, karena semua yang ada di sekarang ini itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan, semuanya by design dari manusia. Dan ujung-ujungnya semua adalah karena dua hal. Karena allegiance, kesetiaan kepada Amerika Serikat dan sekutunya, dan it's all about money. Demikian untuk part 1 ini. Jadi untuk sekarang terima kasih telah menonton.